Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitri Andriani dengan NPM C1C021159 dari kelas 1D, Prodi S1 Akuntansi. Yang terhormat Bapak Mahardhani Hatta, SE, MSc, Akuntansi A, sebagai dosen pengampu mata kuliah pengantar akuntansi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tugas siklus perusahaan jasa. Di sini saya langsung saja share screen. Di sini ada soal tugas siklus perusahaan jasa beserta transaksi-transaksi pada bulan September dan Oktober. Soal yang pertama yaitu posting terlebih dahulu saldo awal dari akun-akun tersebut ke buku besarnya masing-masing. Ini ada saldo awal cash sebesar 15.000 di debit. Kita masukkan ke buku besar, saldo awalnya 15.000 di debit. Dan account receivable-nya 5.000 di debit. Supply-nya 1.500 di debit. Dan prepaid rent-nya 3.300 di debit. 3.300. Equipment-nya 7.200 di debit. 7.200 di debit. Accumulated depreciation equipment-nya sebesar 100.000 di debit. Account payable-nya 2.400 di kredit. Salaries and wages payable-nya sebesar 1.500 di kredit. Dan share capital ordinary-nya sebesar 22.000 di kredit. Retained earnings-nya 6.000 di kredit. Soal selanjutnya nomor 2. Nomor 2. Catat semua transaksi selama bulan Oktober 2021 di atas dengan menggunakan JU1 untuk halaman jurnal yang dibuat dan posting ke buku besar dengan menggunakan format akun T. Baiklah, di sini ada transaksi pada bulan Oktober. Yang tulisan berwarna merah ini adalah staf akuntansi salah mencatat jurnal. Sedangkan yang warna hijau ini, staf akuntansi telah menyadari kesalahannya. Dan tulisan yang berwarna biru ini adalah transaksi sendiri. Baiklah, kita masuk ke tanggal 1 Oktober 2021. Membayar utang gaji karyawan 2 minggu terakhir bulan September 2021 sebesar 1.500. Dan kita masukin ke jurnal umum. Di sini saya sudah membuat nama-nama akun yang ada di transaksi
transaksi tersebut. Salaries and wages payable-nya bertambah sebesar 1.500 di debit dan cash-nya berkurang 1.500 di kredit. Ya, tanggal 2 membayar premi asuransi kebakaran sebesar 2.400 untuk masa perlindungan 12 bulan terhitung dari Oktober 2021. Tanggal 2 prepaid insurance-nya bertambah 2.400 di debit dan cash-nya berkurang 2.400 di kredit. Tanggal 2 lagi membayar utang atas pembelian perlengkapan tanggal 28 September 2021 sebesar $1.000. Tanggal 2, account payable-nya bertambah sebesar $1.000 dan cash-nya berkurang $1.000. Tanggal 3, membeli berbagai macam peralatan kantor senilai 3.600 dengan menandatangani wesel dengan nominal 3.600 yang berjangka waktu 3 bulan dengan tingkat bunga 12%. Staf akuntansi telah salah mencatat dengan jurnal supply-nya di debit sebesar 3.600 dan account payable-nya di kredit sebesar 3.600. Supply-nya bertambah sebesar 3.600 di debit dan account payable-nya berkurang 3.600 di debit. Tanggal 4, staf akuntansi menyadari telah melakukan kesalahan dan membuat jurnal koreksi untuk membenarkan kesalahan pencatatan tanggal 3 Oktober 2021 tersebut. Baiklah, kita akan membuat jurnal koreksinya. Di sini saya sudah membuat jurnal koreksinya. Incorrect, jurnal yang salah. Supply-nya sebesar 3.600 di debit dan account payable-nya sebesar 3.600 di kredit. Yang warna kuning ini itu jurnal yang benar. Yang benar itu adalah equipment-nya sebesar 3.600 di debit dan notes payable-nya 3.600 di kredit. Yang warna hijau ini adalah correcting atau jurnal koreksi. Yang benarnya adalah equipment-nya 3.600 di debit, account payable-nya 3.600 di debit, dan notes payable-nya 3.600 di kredit, kita supply-nya 3.600 di kredit. Setelah kita membuat jurnal koreksi, kita masukkan ke jurnal umumnya tadi, yaitu equipment-nya 3.600 di debit dan account payable 3.600, notes payable-nya 3.600 di kredit dan supply-nya 3.600 di kredit. Tanggal 4, menerima uang dari klien sebesar $1.600 untuk jasa konsultasi akuntansi 4 bulan ke depan terhitung mulai 1 Oktober 2021. Masuki ke jurnal umum. Cash-nya bertambah sebesar 1.600 dan unearned service revenue-nya berkurang 1.600 di kredit. Tanggal 5, menerima uang 2.500 dari klien atas jasa konsultasi akuntansi yang sudah diberikan yang tagihannya sudah dikirim tanggal 30 September 2021. Kita masuk itu ke jurnalnya. Cash-nya bertambah sebesar 2.500 dan akun receivable-nya 2.500. Maaf, tadi ada kesalahan. 2.500 akun receivable-nya. Pada tanggal 6, mengirim tagihan kepada klien senilai 2.000 atas jasa konsultasi akuntansi yang telah diselesaikan dan akan dibayar oleh klien minggu depan. Jurnalnya.
Akun receivable-nya bertambah 2.000 di debit dan service revenue-nya berkurang 2.000 di debit. Tanggal 10, membeli perlengkapan senilai $6.000 secara kredit. Coba jurnalnya, itu supply-nya bertambah sebesar $6.000 di debit dan akun payable-nya $6.000 di kredit. Tanggal 12, telah diselesaikan jasa konsultasi akuntansi senilai 2.500 dengan menerima pembayaran dari klien sebesar 1.500 dan sisanya akan dibayar klien 2 minggu lagi. Kita buat jurnalnya, tanggal 12, cash-nya bertambah 1.500 di debit, akun payable-nya 1.000 di debit, dan service revenue-nya 2.500 di kredit. Tanggal 13, menerima uang 2.000 dari klien untuk pembayaran atas jasa yang sudah diberikan dan dikirim tagihannya tanggal 6 Oktober 2021. Coba jurnalnya, tanggal 13, cash-nya bertambah sebesar 2.000 di debit dan akun receivable-nya berkurang 2.000 di kredit. Tanggal 14, membayar gaji karyawan untuk 2 minggu pertama bulan Oktober sebesar 1.800. Kita buat di jurnal umumnya. Salaries expense-nya bertambah 1.800 di debit dan cash-nya berkurang 1.800 di kredit. Tanggal 16, dibeli peralatan senilai 4.000 secara tunai. Equipment-nya bertambah sebesar $4.000 di debit dan cash-nya berkurang $4.000 di kredit. Tanggal 17, menerima uang sebesar 3.000 atas memberikan jasa kepada pelanggan. Tanggal 17, kita masuk ke jurnal. Cash-nya bertambah sebesar $3.000 di debit dan service revenue-nya di kredit sebesar 3.000. Tanggal 20, menerima uang sebesar 2.500 dari klien atas jasa konsultasi akuntansi yang telah diberikan. Staf akuntansi telah salah mencatat dengan jurnal cash-nya di debit sebesar 25.000 dan service revenue-nya di kredit sebesar 25.000. Cash-nya sebesar 25.000 di debit dan service revenue-nya 25.000 di debit kredit. Tanggal 21, staf akuntansi menyadari telah melakukan kesalahan dan membuat jurnal koreksi untuk membenarkan kesalahan pencatatan tanggal 20 Oktober 2021 tersebut. Sebelum kita ke jurnal umum, kita buat jurnal koreksinya dulu. Ini sudah ada incorrect-nya, jurnal yang salahnya itu cash-nya sebesar 25.000. Dan service revenue-nya 25.000. Dan correct atau jurnal yang benarnya yaitu 2.500 dan 2.500 di kredit. Correcting atau jurnal koreksinya yaitu service revenue-nya 22.500 di debit dan cash-nya 22.500 di kredit. Setelah itu kita masukkan ke jurnal umumnya. Service revenue-nya sebesar 22.500 di debit dan cash-nya 22.500 di kredit. Tanggal 24, membeli perlengkapan senilai $2.000 dan baru dibayar $500. Sisanya akan dibayar awal bulan depan. Tanggal 24,
Supply-nya bertambah sebesar 2.000 dan account payable-nya berkurang 1.500 di kredit dan cash-nya berkurang sebesar 500 di kredit. Tanggal 26 menerima uang dari klien untuk sisa pembayaran atas jasa yang telah diberikan tanggal 12 Oktober 2021. 26, cash-nya bertambah $1.000 di debit dan account receivable-nya $1.000 di kredit. Tanggal 30 membayar tagihan listrik, air, dan telepon untuk bulan Oktober 2021 sebesar $700. Masukkan ke jurnal umumnya. Utilities expense-nya bertambah sebesar $700 di debit dan cash-nya berkurang $700 di kredit. Tanggal 31 membayar dividen tunai sebesar $800 kepada pemegang saham. Dividennya bertambah sebesar $800 dan cash-nya berkurang sebesar $800. Dan ini hasilnya. Terus kita posting ke buku besarnya. Posting ke buku besar. Salaries and wages payable-nya 1.500 di debit, kita posting. Salaries di debit. $1.500. Kita buat JU1-nya dulu. JU1 1.500 di debit. Dan cash-nya 1.500 di kredit. Cash-nya 1.500 di kredit. Prepaid insurance-nya 2.400 di debit. $2.400 di debit. $2.400 di debit. Dan cash-nya 2.400 di kredit. Account payable-nya 1.000 di debit. 1.000 di debit. Dan cash-nya 1.000 di debit. Supply-nya 3.600 di debit. 3.600. Account payable-nya 3.600 di kredit. Account payable 3.600 di kredit. Equipment-nya 3.600 di debit dan account payable-nya 3.600. Equipment-nya 3.600 di debit dan account payable-nya. Account payable 3.600 di debit.
Notes payable sama supply-nya 3.600 di kredit. $3.600 di kredit. Dan supply-nya 3.600. $3.600 supply di kredit. Terus cash-nya 1.600 di debit. Dan unearned service revenue-nya 1.600 di kredit. $1.600 di kredit. Dan cash-nya bertambah cash-nya 2.500 di debit. Cash-nya 2.500 di kredit. Akun receivable-nya 2.500 di kredit. Akun receivable-nya di debit sebesar 2.000. Dan service revenue-nya 2.000 di kredit. $2.000 di kredit. Supply-nya 6.000 di debit. Di debit. Dan akun payable-nya 6.000 di kredit. Cash-nya 1.500 di debit. 1.500 di debit. Akun receivable-nya 1.000 di debit. Service revenue-nya 2.500 di kredit. $2.500 di kredit. Ke 2.000 di debit. Dan akun receivable-nya 2 di kredit.
Salaries expense-nya 1.800 debit, salaries expense 1.000, salaries expense-nya 1.800 di debit, 1.800 di debit. Cash-nya 1.800 di kredit, equipment-nya 4.000 debit, dan cash-nya berkurang 4.000 di kredit. Cash-nya service revenue-nya 3 kredit. Cash-nya 25.000 di debit. Dan service revenue-nya 25.000 di kredit. Service revenue-nya 22.500, 22.000, dan cash-nya 22.500 kredit. Rp1.000 di debit, supply di debit, dan account payable-nya 1.500 di kredit, account payable 1.500 di kredit, dan cash-nya 500 di kredit. Oke, 1.000 di debit, account receivable-nya utilities expense-nya 700 di debit, 100, dan cash 8, dan 100.